Izin pimpinan, saya menghargai saudara saya Pak Jenderal, ya. Jadi makanya tadi ya seperti itu. Makasih kesempatan ini yang diberikan kepada saya pimpinan, Pak Wakil Jaksa Agung, para jam, dan seluruh para kajati yang hadir di tempat ini. Yang pertama, saya menyampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun yang baru ini kita sehat selalu dan tugas-tugas kita juga dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terkhusus juga lembaga kejaksaan ini makin berkiprah, maju terus, pantang mundur. Pak Wakil Jaksa Agung dan para pimpinan, tentu saya yang pertama harus mengapresiasi. Kalaupun pimpinan juga menganggap saya tetap selalu KKN, dan nggak apa-apalah pimpinan, karena tidak bisa saya hindari darah saya masih melekat jaksa. Tentu yang baik itu harus juga saya apresiasi. Selama ini lembaga kejaksaan sudah berkiprah terus, sangat luar biasa kinerjanya, sangat bagus. Apa yang ditorehkan oleh Bapak Jaksa Agung di pusat sangat membanggakan. Bahkan Bapak Presiden juga sangat bangga melihat kinerja daripada kita kejaksaan ini. Akan tetapi kalau kita melihat di daerah-daerah, para pimpinan-pimpinan daerah belum semua ya mengikuti apa kiprah daripada Bapak Jaksa Agung kita ini. Inilah mungkin salah satu nanti yang menjadi indikator kenapa ada reformasi ya penegakan hukum termasuk kejaksaan. Bukan mereformasi daripada aturan, tapi saya kira untuk di kejaksaan ke depan mereformasi daripada mentalitas, moralitas ya dan integritas. Itu saya kira yang paling yang harus nanti kita kedepankan. Ini di bawah daripada Pak Jamwasle ini nanti akan menjawab ini bagaimana supaya bisa ya optimal apa yang menjadi sasaran daripada kejaksaan ini. Saya akan mengomentari sedikit yang tadi dari hasil paparan Pak Jaksa Agung soal anggaran kita. Anggaran tahun 2025 20 triliun yang seharusnya 27 karena terpotong 7 triliun. Sehingga menganggap bahwa pelaksanaan tugas penegakan hukum, penyelesaian perkara, pidum dan lain-lain dan korupsi terhambat ya gara-gara anggaran. Tapi di satu sisi saya lihat juga ada di sini ada PNBP 19 triliun yang didapatkan oleh kejaksaan. Apakah ini pertanyaan saya Pak Wakil Jaksa Agung, apakah PNBP tersebut tidak bisa digunakan untuk membalans, mendukung daripada kegiatan-kegiatan ini sehingga supaya tidak menjadi terhambat atau tidak dilaksanakan? Saya kira kalau PNBP ini adalah ya bisa dimanfaatkan instansi atau mungkin berapa persen dari jumlah PNBP itu. Tapi ini kenapa di sini penjelasannya belum ada. Oleh karena itu tolong mungkin ini Pak Wakil Jaksa Agung dijawab. Nah, kalau memang demikian ini juga tidak bisa dimanfaatkan, kita juga berharap pimpinan juga ya kita supportlah kejaksaan ini. Kita tambahin 7 triliun lagi supaya optimal mereka ini bekerja seperti mana yang sudah mereka lakukan ini. Jangan kita biarkan mereka melemparkan anggaran. Ya. Tetapi satu sisi pengawasannya tetap kita perketat ya supaya benar-benar lembaga kejaksaan ini berjalan sesuai dengan harapan daripada masyarakat. Di satu sisi juga ini mengenai kasus Pak Wakil Jaksa Agung dan Pak Jampisus. Di Sumatera Utara ada penanganan kasus ya Citraland.
Ini sudah informasi beredar di mana-mana. Saya kira Pak Kajatinya juga ada, mungkin nanti bisa dijawab. Penanganan kasus Citraland, di mana pengelola Citraland, katanya 9 naga, telah mengembalikan 150 miliar kerugian negara akibat pembayaran daripada HGU tersebut. Akan tetapi dari pihak BPN dan PTP dijadikan tersangka. Sementara pengelola yang punya inisiatif, yang punya kemanfaatan karena pengembalian 150 miliar tidak dijadikan tersangka. Kalau memang kebijakan pengembalian kerugian atau keuangan 150 miliar itu menjadi alasan, kenapa enggak semuanya? Sementara pihak PTP atau juga BPN ini adalah orang karena tugasnya, karena jabatannya sebagai administrasi membuat sertifikat atau membuat HGU, bukan kapasitas sebagai pemilik atau manfaat yang sangat didapatkan dari itu. Bahkan bupati, konon bupatinya yang memberikan persetujuan HGU kepada investor ini juga tidak dibuat jadi tersangka. Oleh karena itu, supaya jangan ada kejanggalan, kalau memang ini bisa diselesaikan dengan karena pengembalian sudah ada, ya semualah, jangan ada yang korban yang kecil-kecil, supaya rasa keadilan itu ada. Ya, saya paham Pak Kajati ini juga teman saya, pintar dia ini. Ya, saya juga berguru korupsi dari dia dulu, bagus. Tapi nggak tahu kenapa ini, ya mungkin nantilah dijawab. Kita kasihan. Ini pertanyaan yang sangat serius dari masyarakat di sana. Daripada di Sumatera Utara nanti RDP kami sana kami pertanyakan, lebih baik saya pertanyakan, tolong Pak Jampisus kalau masih bisa dicek kembali supaya diberikan yang seadil-adilnya dalam rangka penegakan hukum. Yang kedua juga soal penegakan hukum juga di Kalimantan Timur. Ini ada saudara saya Pak Kajati ini. Ada perkara penegakan hukum juga yang sudah berjalan korupsi di Kalimantan Timur. Tersangkanya adalah mantan jaksa, mantan jaksa sudah 84 tahun, sudah tua dan sekarang nggak bisa bergerak karena dia di kursi roda. Kasus ini juga sudah 13 tahun berjalan, maju mundur sudah dihentikan. Tapi tahun 2024 muncul lagi, lalu ditetapkan tersangka. Bukan Pak Kajati Pak Supardi sekarang, tapi Kajati yang lama. Bolak-balik sudah kita lakukan informasi, coba didalami di mana mensrea seperti yang disampaikan teman-teman. Sementara beliau ini sudah tua rentan dan saya yakin orang ini orang yang paling jujur, orang tua ini, karena tamatan SHD yang tidak punya apa-apa, yang tidak ada pernah saudara terdakwa ini melakukan perbuatan apa. Bahkan juga petinggi-petinggi kita juga, Pak Sudono Wahudi juga sudah turun tangan memberikan respon, sama sekali tidak tergubris dengan kawan-kawan. Tolong, bukan apa-apa, rasa keadilan yang kita harus memang tunjukkan. Seorang jaksa yang sudah tua renta, sekarang di kursi roda, nggak bisa berjalan, tidak bisa apa, tapi harus disidangkan, didudukkan dia sebagai tersangka. Tolong ini saudaraku Pak Jampisus menjadi perhatian khusus, bukan apa-apa, bukan karena sesuatu atau bagaimana, tapi hati nuranilah yang kita pakai penegakan hukum. Selanjutnya juga tadi dari pengawasan tadi Pak Jamwas, kita tadi sudah mendengarkan beberapa laporan, ada 100 berapa jaksa yang sudah ditindak. Tapi jujur aja Pak Jamwas tidak merata. Ada yang dipenjara, ada cuma hanya disanksi,
Artinya kalau memang perbuatan itu sama menerima uang, ya semua dipecatlah, ya semua dipenjara. Jangan satu hanya ini dikorbankan seperti yang disampaikan Pak Abu tadi, Jakarta Barat masuk penjara, sementara yang lain-lain ada juga menerima. Ya kenapa? Ya. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Banyak kita yang masih disparitas, ya. Jadi tolong kalau melakukan menyapu bersih rumah itu disapulah dengan yang baik, supaya juga masyarakat jangan terus bertanya-tanya. Jangan lagi terus menjadi pertanyaan bagi kita. Saya sangat bangga. Saya sebagai warga kejaksaan, anakku pun, keluargaku pun banyak di kejaksaan. Saya pengen bangga kita nih kejaksaan ini, ya bukan. Tapi saya juga harus koreksi, harus berani saya menyatakan seperti itu demi perbaikan untuk kita, bukan karena ada kebencian, bukan karena ada hal sesuatu. Ya. Selanjutnya Pak Jambin yang saya hormati, ini juga tolong juga menjadi koreksi soal rekrutmen, bahkan juga ya apa yang disampaikan kawan juga tadi, ya teman-teman mau promosi ya terhambat ya gara-gara ya karena tidak datang ke Jakarta macam-macam lah atau bagaimana. Tapi hari-hari ini saya dengar sudah akan diperketat soal promosi, harus dari eselon dari tipe A baru bisa dipromosikan koordinator. Kalau saya mengangkat kenapa terlambat Pak Jambin, harusnya dari dulu itu. Ini jadi seolah-olah gimana semua saya katakan ke orang-orang nggak berdaya ini mampu atau bagaimana, jangan seperti itulah ya. Yang selanjutnya juga Pak Jambin tolong diperhatikan, banyak satgas-satgas yang sudah ditetapkan di Kejagung itu, di Pitsus itu banyak satgas. Itu juga atas permintaan daripada pimpinan itu. Sudah bertahun-tahun, 5-6 tahun, tapi mereka itu juga belum mendapat apa-apa. Sementara orang yang di daerah hanya 6 bulan, 3 bulan bisa lompat-lompat, kayak lompat kucing lah, lompat apa. Ini juga mereka ini menderita. Ya, satgas-satgas kita ini. Kalau sudah 5 tahun, 6 tahun diseleksi lah mungkin para pimpinan Pak Jampitsus ini, semua para jaksa agung muda yang menempatkan para kawan-kawan satgas ini, cobalah dievaluasi, kasihan mereka, ya. Jangan karena mereka juga tidak kenal atau bagaimana. Ini bukan apa-apa. Sekali lagi bukan apa-apa. Demi supaya transparansi dan juga ya happy para kawan-kawan kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di kejaksaan ini. Ini saya kira ya reformasi-reformasi yang memang diharapkan dari penegakan hukum termasuk juga kejaksaan ini. Totalitaslah mari kita perbaiki Pak Jambin, Pak Jamwas, ya. Karena apapun seperti yang disampaikan pimpinan ini, kami ini adalah wakil rakyat yang selalu ya ditanya bagaimana ini. Mohon maaf lah, artinya kami harus berani menyuarakan ini supaya bisa juga rakyat juga kawan-kawan juga tahu bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, koreksi kepada kejaksaan dan lembaga penegak hukum yang lain demi terciptanya rasa keadilan. Inilah yang bisa mungkin saya koreksi dari saya sebagai masukan pimpinan. Saya sangat berterima kasih. Mohon maaf saya tidak ada membuat suatu apa dengan kita, hanya semata-mata bagaimana kejaksaan ke depan kita lebih bagus, lebih baik dan transparan. Jangan ada yang merasa melecehkan kejaksaan ini. Bravo untuk kejaksaan. Terima kasih.